Perkenalkan, nama saya Anastasia Monika Sitio dengan NIM 20203153 dari kelas B Informatika. Saya akan membahas tentang hasil studi kasus mahasiswa berinteraksi dengan komputer, khususnya saya dalam berinteraksi dengan komputer, di mana saya akan membahas tentang interaksi saya dengan komputer. Sebelum itu saya akan menyampaikan arti IMK adalah komunikasi dua arah antara pengguna atau user dengan sistem komputer yang saling mendukung untuk menghasilkan suatu tujuan, di mana akan membahas tentang pertama faktor-faktor IMK, yaitu penglihatan atau mata, yang membahas tentang luminas, kedua yaitu kontras, ketiga kecerahan, keempat sudut dan ketajaman penglihatan, kelima medan penglihatan, keenam warna. Habis itu adalah faktor pendengar atau telinga kita dalam menangkap suara yang keluar dari komputer. Ketiga yaitu sentuhan yang lebih dikaitkan dengan aspek ergonomis, yaitu permasalahan pada saat menggunakan keyboard atau mouse. Keempat yaitu faktor pengendali motorik, di mana respon kita menggunakan dua buah tangan. Kita akan membahas tentang faktor-faktor IMK pada gambar atau foto saya berinteraksi dengan komputer. Yang pertama yaitu kita bisa melihat bahwa dalam segi penglihatan saya mendapatkan cahaya yang cukup, yaitu dari objek maupun dari luar objek, di mana cahaya dari objek yaitu komputer sangatlah cukup sehingga tidak berlebihan atau mengganggu mata atau penglihatan saya. Terus dari luar pun ada, di mana saya bisa mendapatkan cahaya matahari melalui jendela dan cahaya tambahan pada malam hari melalui lampu. Dan pada foto atau gambar tersebut, di depan tempat saya berinteraksi adalah sebuah pintu, di mana saya akan bisa mendapatkan kemungkinan kurangnya kefokusan akibat bisa munculnya interaksi dari orang lain atau orang luar. Pada bagian ini adalah sisi kanan dari tempat saya berinteraksi dengan komputer, yang mana terdapat sebuah tembok. Meskipun di luar tembok tersebut adalah sebuah jalan, masih bisa membantu saya untuk meningkatkan kefokusan dalam berinteraksi dengan komputer. Dan pada foto tersebut bisa dilihat bahwa jarak antara tempat saya berinteraksi dengan komputer sangatlah baik atau tepat, karena jaraknya tidak terlalu jauh dan tidak terlalu dekat, sehingga cahaya yang saya dapatkan dalam berinteraksi dengan komputer sesuai atau tidak berlebihan. Selanjutnya membahas tentang suara, di mana pada sisi kanan tempat saya berinteraksi dengan komputer ada sebuah jendela, dan di luar jendela tersebut adalah jalan, maka ada kemungkinan saya mendapat gangguan suara dari luar, sehingga mengurangi konsentrasi saya dalam berinteraksi dengan komputer. Faktor berikutnya adalah suhu, di mana pada foto tersebut bisa terlihat saya mendapatkan udara dari jendela dan dari AC, di mana pada siang hari saya bisa menggunakan jendela atau membuka jendela untuk mendapatkan udara, dan pada malam hari saya bisa menggunakan AC, sehingga saya bisa nyaman dalam berinteraksi dengan komputer, karena suhu merupakan suatu hal penting dalam kita berinteraksi dengan komputer. Foto selanjutnya adalah membahas tentang warna atau tulisan dari tampilan layar pada komputer saat saya berinteraksi. Di rata-rata saat berinteraksi dengan komputer, saya menggunakan penulisan dengan warna hitam dengan latar teks atau latar tulisan putih, sehingga
warna tersebut tidak mengganggu penglihatan saya dan membuat saya merasa nyaman dalam berinteraksi dengan komputer karena warna yang dihasilkan tidak mengganggu kefokusan dalam berinteraksi dengan komputer. Karena jika menggunakan warna yang mencolok seperti merah dan warna-warna lainnya akan bisa mengganggu kefokusan kita dalam berinteraksi dengan komputer. Selanjutnya adalah suara atau backsound yang keluar di saat kita berinteraksi dengan komputer. Pada saat ini saya sedang mendengarkan lagu melalui komputer, di mana suara tersebut tidak terlalu besar dan tidak terlalu kecil, sehingga membuat saya tetap nyaman dalam berinteraksi dengan komputer dalam menyelesaikan pekerjaan dan tidak mengganggu pendengaran saya atau kesehatan dalam indang telinga saya. Selanjutnya kita akan membahas tentang pengendalian motorik, di mana respon kita dalam menggunakan dua buah tangan atau 10 jari untuk mengetik. Sejujurnya saya sendiri tidak atau belum bisa menggunakan 10 jari untuk mengetik. Tapi saya akan mencoba terus dan melatih motorik tangan agar bisa melakukan pengetikan dengan 10 jari, karena dengan menggunakan 10 jari kita akan lebih mudah dalam menyelesaikan pekerjaan kita dalam berinteraksi dengan komputer. Selanjutnya adalah prinsip-prinsip ergonomik, di mana pada pertama yaitu menjelaskan tentang prinsip fisikal. Fisikal sendiri menjelaskan tentang letak posisi kita berinteraksi atau tempat duduk kita berinteraksi dengan komputer, dan menjelaskan bagaimana memudahkan kita dalam menjangkau segala sesuatu. Itu pada foto pertama menjelaskan tentang cara saya berinteraksi dengan cara tempat duduk saya berinteraksi dengan komputer, di mana letak meja dengan tinggi tempat duduk saya itu sangatlah nyaman atau sesuai, di mana posisi bahu saya tidak terlalu tinggi dan di tempat duduk saya ada tempat untuk menaruh tangan. Jadi jika saya capek atau pegal dalam mengetik, saya masih merasa masih bisa menggunakan untuk meletakkan tangan saya di situ dan tetap nyaman dalam berinteraksi dengan komputer. Selanjutnya, saya juga tidak berduduk dengan condong ke depan atau condong ke belakang, sehingga tulang belakang saya tetap nyaman rata tanpa ada efek pegal dalam berinteraksi dengan komputer. Foto selanjutnya yaitu menjelaskan tentang kondisi sekitar dari tempat saya berinteraksi dengan komputer. Di situ ada menjelaskan perlihatkan laci-laci meja, di mana di situ saya bisa menyimpan barang-barang saya agar saya merasa nyaman dalam berinteraksi di komputer tanpa ada gangguan atau kotoran atau letak buku-buku beramburan gitu. Jadi saya bisa menggunakan untuk menyimpan barang-barang saya. Terus di situ ada stop kontak juga dia di atas kiri saya berinteraksi di tembok belakang atas kiri saya, sehingga di saat membutuhkan untuk mengcas HP atau laptop tidak jauh dan gampang untuk dijangkau. Habis itu di samping kiri, di depan samping kiri saya ada juga dispenser air, sehingga jika saya haus, saya masih bisa mengambil tanpa mengeluarkan tenaga yang banyak. Selanjutnya yaitu prinsip kognitif, di mana pada prinsip ini menjelaskan bagaimana kita mendapatkan umpan balik secara cepat dalam berinteraksi dengan komputer. Habis itu kita bisa menyajikan informasi
secara tepat dan detail. Habis itu kita bisa memberi gambaran yang jelas. Habis itu kita bisa dan bagaimana cara kita membuat suasana di sekitar kita dalam berinteraksi dengan komputer terasa nyaman, terus relax dan lain sebagainya. Oke, rekomendasi di sini saya mau rekomendasikan agar teman-teman atau di saat kita berinteraksi, kita usahakan untuk mendapatkan lingkungan atau tempat yang nyaman untuk berinteraksi. Misalnya di sudut kanan kita itu, di sudut kanan saya kan ada jendela, maka nyaman untuk saya berinteraksi. Habis itu dalam segi letak meja untuk saya berinteraksi pun sangatlah baik karena memiliki banyak fungsi, yaitu ada lacinya, terus di situ mejanya juga kuat untuk menopang saya berinteraksi dengan komputer. Habis itu mungkin kendala yang saya ini adalah meja saya terlalu besar, sehingga mungkin kalau bagi teman-teman atau yang lainnya lebih baik mencari meja yang sesuai dengan lingkungan sekitar, kuat, dan memiliki fungsi yang banyak. Habis itu usahakan agar apa yang kita perlukan atau apa yang ingin kita lakukan di saat berinteraksi itu jangkauannya sangatlah dekat agar nyaman dan tidak memakan waktu. Habis itu kesimpulan di sini bahwa di saat kita berinteraksi, lingkungan sekitar, terus bagaimana kita posisi duduk, cahaya, suhu, sama motorik kita, terus habis itu pendengaran, itu sangatlah penting. Dimana kalau misalnya dengan lingkungan sekitar ya, dengan lingkungan sekitar kita, misal lingkungan sekitar kita itu sangatlah penting, karena jika ada kendala atau misal posisi kita duduk akan berakibat fatal, yaitu bisa saja tulang kita bengkok atau nggak sesuai, nggak lurus. Terus habis itu juga kalau cahayanya saat berinteraksi dengan komputer hanya satu arah, terus tidak ada cahaya tambahan, maka mata kita juga akan letih, capek, atau kemungkinan besar bisa rusak. Habis itu suhu juga, kalau misalnya nggak ada udara yang kita dapatkan, juga akan membuat kita jadi nggak nyaman. Jadi kesimpulannya bahwa semua di saat kita berinteraksi, lingkungan sekitar dan semuanya sangatlah penting.